Ya, jadi kita akan membahas tentang biomekanika. Jadi ketika kita melihat biomekanika itu, Bapak Ibu, maka kita akan dihadapkan kepada dua istilah ini. Ya. Istilah ini barangkali Bapak Ibu pernah mendengar di SMA, ya, mekanika. Tetapi istilah kedua ini mungkin barangkali Ibu baru mendengar hari ini, ya, itu tentang biomekanika. Ya. Artinya kita akan melihat ya bagaimana konsep mekanika. Jadi mekanika ini adalah gerak ya, Bapak Ibu, diaplikasikan ke dalam tubuh manusia. Ya, maka kita mengenal istilah biomekanika. Jadi gerak di sini yang biasa kita di SMA kita pelajari untuk benda-benda mati, di keperawatan kita melihatnya bagaimana proses gerak itu dihubungkan dengan tubuh makhluk hidup. Ya, maka kita melihatnya di dalam konsep biomekanika. Jadi ini yang pertama. Kemudian di dalam kita membahas biomekanika itu, kita akan melihat konsep dasar yang ada di dalam kita membahas biomekanika ini. Ya, di antaranya kita akan melihat yang pertama itu adalah gaya. Jadi ketika kita melihat pergerakan suatu benda, maka kita tidak akan terlepas dari yang dinamakan gaya. Ya. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa gaya itu dapat terjadi pada tubuh makhluk hidup yang kita kenal dengan gaya. Biasanya ini di SMA kita pelajari dengan simbol F ini, Bapak Ibu. F itu adalah gaya, satunya adalah Newton. Ya. Yang kedua, kita akan membahas nanti di dalam konsep dasar itu adalah kelembaban. Kelembaban itu di dalam istilah fisika yang sudah Bapak Ibu pelajari di SMA, itu biasanya kita mengenal adanya hukum kelembaban. Ya. Hukum kelembaban itu sebenarnya adalah bagaimana situasi suatu benda itu mampu mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya. Jikalau pada awalnya benda itu adalah diam, maka dia akan tetap diam. Dan jikalau benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Maka itu yang dinamakan dengan inersia, ya, yang dikenal dengan hukum kelembaban. Selanjutnya di dalam konsep dasar biomekanika itu kita akan membahas nanti massa dan juga membahas tentang berat. Ya. Kalau massa itu satuannya adalah kilogram, berat satuannya Newton. Ya, jadi berat ini sama satuannya dengan satuan gaya. Ya. F itu sama dengan W untuk satuan, ya, karena satuannya sama-sama Newton. Jadi tolong dibedakan ini, Ibu, Bapak. Walaupun sesungguhnya ya di dalam dunia sehari-hari kita menamakan berat itu kilogram juga, tetapi itu salah ya. Berat itu sebenarnya adalah Newton dan massa ini ya kilogram. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya menimbang badan pasien itu selalu mengatakan beratnya 30 kilo, padahal itu adalah massa. Ketika kita membahas itu adalah berat, maka satuannya tidak lagi kilo ya, tetapi adalah Newton. Tapi apakah ini bisa dirubah? Susah ya, karena sudah menjadi kebiasaan kita mengatakan berat pasien adalah 30 kg. Padahal itu adalah massa pasien. Ya. Oke, Bu Asfa, nah, itu kekeliruan mungkin barangkali, tetapi ya barangkali kita sudah susah untuk memperbaikinya. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Sama saja dengan Bapak Ibu belanja di pasar daging misalnya. Tolong daging 3 kilo. Nah, 3 kilo di sana berat kan maksud kita, padahal itu adalah massa ya, nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah ya, sudah terjadi ya. Tapi tidak akan terlalu mempengaruhi ya. Kemudian yang kita akan bahas nanti secara lebih dalam itu adalah bagaimana aplikasi biomekanika itu dalam bidang kesehatan, terutama di perawatan. Banyak sebenarnya kajian-kajian yang bisa kita bahas ya, terutama bagaimana aplikasi biomekanika ini pergerakan suatu benda itu, misalnya kita membantu pasien yang pasca fraktur misalnya akibat kecelakaan menggunakan traksi ya, maka kita bisa menggunakan hukum-hukum atau perumusan-perumusan yang ada di dalam fisika ini, terutama di dalam biomekanika. Nanti kita akan kaji seperti apa kita bisa membahas ya, sehingga ilmu fisika itu terutama biomekanika itu mampu kita aplikasikan dalam traksi. Ya, traksi ini ada 3 macam ya. Ada traksi leher ya, berarti ada fraktur atau patah tulang leher. Kemudian ada traksi lengan ya, berarti dia patah tulang lengan. Kemudian ada traksi kaki ya, kalau seandainya pasiennya terjadi patah tulang kaki. Nah, itu bisa dibantu menggunakan traksi dengan menggunakan perumusan yang ada di dalam biomekanika. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami di slide pertama kita. Oke, saya lanjutkan. Maka ya penjabaran dari konsep dasar yang ada di dalam biomekanika itu seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ada mekanika ya. Mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu benda itu bergerak ya. Bagaimana
sesuatu itu bisa bergerak dan apa yang menyebabkan pergerakan, ya. Jadi ketika kita melihat perumusan-perumusan fisika, selalu kita melihat implikasi namanya, ya. Implikasi itu adalah jika maka, ya. Jadi ada sebab, ada muasal, ya. Kemudian ada efek ketika suatu hal itu terjadi, itu yang dinamakan dengan implikasi. Jika maka, jika rajin maka pandai. Jika menjaga kesehatan, maka sehat, seperti itu. Nah, maka di dalam mekanika juga seperti itu. Dia merupakan studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan sesuatu itu bisa bergerak. Dan terutama di dalam biomekanika nanti kita akan membahas ya tentang bagaimana pergerakan yang ada di dalam tubuh. Contoh, bagaimana sirkulasi darah di pembuluh darah, mulai dari jantung sampai ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan pergerakan. Fenomena yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, kalau kita kaji itu sangat menarik, ya. Terutama apabila saat kita bandingkan, misalnya ada orang yang melakukan pola hidup sehat, kemudian pola hidup tidak sehat, misalnya. Maka pergerakan di dalam tubuhnya itu mempengaruhi ya bagaimana pola makan, pola hidup dan sebagainya. Ya, lifestyle juga mempengaruhi. Makanan juga terutama, apalagi sekarang kita sudah biasa ya melakukan sesuatu itu instan, ya. Makan instan, ya, minuman instan, ya. Itu mempengaruhi sebenarnya pada sirkulasi darah di dalam tubuh darah. Sehingga nanti ya 30 tahun dia sudah stroke misalnya, ya. 25 tahun sudah sudah ubanan seperti itu. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja sistem yang ada di dalam tubuh. Bapak Ibu pasti ingat ya, sistem di dalam tubuh itu ya secara minimal kita mengenalnya 13 ya. Walaupun ya sesungguhnya ada sistem lain yang bisa kita jabarkan ya sehingga kita bisa membuatnya lebih banyak ya. Jadi sistem itu juga mempengaruhi bagaimana pergerakan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Itu bisa kita kaji menggunakan mekanika. Yang kedua, tentang biomekanika. Ya, biomekanika itu adalah studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Nah, ini lebih spesifik. Ketika kita mengkaji biomekanika, maka sistem utama yang akan kita kaji itu adalah sistem muskuloskeletal, otot dan rangka. Ya, jadi ketika kita melihat pergerakan suatu benda untuk makhluk hidup, ya, maka sistem yang kita akan telaah itu nanti adalah sistem otot dan sistem rangka. Ya, maka untuk mengkaji sistem ini, kita akan menggunakan nanti di fisika itu adalah hukum Newton. Ya, kalau Bapak Ibu ingat ya, hukum Newton itu ada 3, jadi gampang. Hukum 1, hukum 2, hukum 3, gampang kan? Nah, tetapi nanti tentu akan kita telaah hukum 1 itu seperti apa, hukum 2 itu seperti apa, dan hukum 3 itu seperti apa. Saya tidak akan memasukkan cepat-cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jelas hukum Newton itu ada 3. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Selesai. Ya. Seperti itu. Nanti akan kita lihat. Sekarang, kita lanjutkan prinsip dan konsep dasar apa yang ada ketika kita membahas biomekanika ini. Pertama adalah kita mengetahui bagaimana suatu benda itu dapat bergerak. Ya. Apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Menurut Aristoteles, ya, yang menyebabkan benda itu dapat bergerak itu adalah adanya kekuatan konstan. Ya, yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Ya. Jadi ada kekuatan, ada gaya. Gayanya adalah gaya konstan. Sehingga benda itu dapat bergerak. Maka, untuk mengetahui bagaimana suatu benda itu dapat bergerak atau tidak bergerak, ya, maka kita mengenal seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga ini yang ada di dalam hukum Newton pertama. Ya. Hukum Newton pertama dikenal juga dengan hukum inersia, ya, atau yang kita kenal juga dengan hukum kelembaman. Ya. Hukum kelembaman ini artinya adalah benda itu bersifat mempertahankan keadaannya semula. Ya. Jikalau benda pada awalnya bergerak, maka dia akan tetap bergerak, dan jikalau benda itu diam, maka dia akan tetap bergerak, tetap diam. Ya. Jadi itu yang menjadi dasar hukum inersia atau hukum Newton pertama. Dahulu barangkali di SMA, Bapak Ibu mengenal sigma F sama dengan 0. Ya. Jadi sigma F sama dengan 0 itu berarti jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0.
Ketika tidak ada gaya, berarti benda dalam keadaan diam. Dia tidak akan bergerak, atau benda dalam keadaan statis. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari hukum ini, hukum inersia ini, mengatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Oke ya, Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Jadi hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Pada hukum kedua Newton, ya, berbeda lagi ya. Di sini menjadi sigma F itu sama dengan M kali A. Di mana M ini adalah massa benda, A ini adalah percepatan. Ya. Percepatan ini adalah ya turunan dari kecepatan. Ya. Artinya percepatan berpengaruh kepada kecepatan. Ketika percepatan sudah ada di dalam suatu notasi perumusan, berarti benda sudah dalam keadaan bergerak, tidak lagi diam seperti hukum pertama Newton tadi. Ya, maka hukum Newton kedua ini mengatakan bahwasanya apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Coba perhatikan ini. Arah percepatan itu sama dengan arah gaya. Sigma F sama dengan M kali A. Artinya A sama dengan sigma F per M. Sigma F itu sejajar dengan A. Berarti suatu percepatan itu arahnya sama dengan arah gaya. Paham, Ibu? Oke, berarti kalau kita turunkan ini, Bu, A sama dengan sigma F per M. Letak sigma F dan M itu sejajar. Ya, itu yang mengatakan suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Tidak di bawahnya, Bu. Yang di bawahnya itu adalah F. Ya. Tetapi A-nya sama dengan sigma F. Oke, ya silakan ditelaah ya. Tak apa ya pelan-pelan. Nah, itu bunyi hukum kedua Newton. Berarti sigma F-nya itu sama dengan M kali A. Saya yakin itu, Bu, ya. Nah, mudah-mudahan tidak perkuliahan kita hari ini tidak menimbulkan gejala lain ya, Bu, ya, sehingga Ibu harus ketemu yang mual-mual, muntah-muntah, nggak usah ya. Kita santai saja. Ya. Jadi hukum kedua Newton ini berbunyi sigma F sama dengan M kali A. Terima sajalah ini. Pokoknya jangan ditolak. Pak, karena rumus Pak, jadi putar-putar. Iya, saya udah lihat Ibu. Ya, ini baru di slide kedua, baru asapnya udah ada di kepala. Makanya saya nggak enak juga, Ibu, ya. Jadi terima sajalah, ya, terima sajalah. Mudah-mudahan nanti Ibu dapat mencerna apa maksud yang ada di dalam slide ini, ya. Jadi hukum kedua Newton itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Oke, saya lanjutkan, Ibu, ya. Di dalam hukum ketiga Newton ini berbeda lagi. Tadi sigma F sama dengan M kali A. Maka di hukum ketiga Newton itu sigma F aksi, ya, sigma FA itu sama dengan sigma FR. Sigma FR itu adalah sigma F reaksi, ya. Tetapi arahnya berlawanan, ya. Tanda arahnya berlawanan itu di dalam perumusan ditandai dengan notasi minus, ya. Jadi sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Itu adalah bunyi dari hukum ketiga Newton, ya. Artinya di sini apa? Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Seperti itu. Oke. Jadi minus itu, Bu, arahnya berlawanan. Bukan menandakan dia itu lebih kecil atau lebih besar. Tapi hanya menandakan arahnya berlawanan. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat, Bu, resume itu ini semua, ya. Oke. Nah, itu yang ada di dalam prinsip, ya, dasar. Kemudian massa, seperti tadi, ya. Massa itu adalah jumlah unsur suatu objek, ya. Jumlah unsur suatu objek itu dibikin dengan satuan ini masih ada yang mau masuk, ya, kilogram, ya. Di mana kilogram itu besarannya adalah skalar, ya. Kemudian berat itu besarannya vektor, ya. Ini ada dua besaran nih. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau harga saja, ya. Tetapi kalau dia vektor, di samping dia mempunyai nilai, dia juga memiliki arah, ya. Misalnya beratnya 30 kg ke arah bawah, ya. Jadi arah bawah itu menandakan arahnya, maka dia masuk ke dalam besaran vektor, ya. Kalau skalar, dia hanya memiliki nilai saja, misalnya masanya 3 kg, berarti 3 kg itu saja yang menjadi satuannya, ya. Itu dinamakan dengan besaran skalar. Oke, ini ada dua. Di berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi. Jadi ada di sini nilai G.
nilai G itu biasanya kita simbolkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya, itu biar gampang, Ibu. Sebenarnya kan 9,8 ya. Nah, nggak usah lah pakai 9,8. Ya, kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti A-nya adalah suatu nilai yang sudah ditetapkan. Ya. Nilai yang ditetapkan itu dinamakan dengan nilai gravitasi bumi, ya, yang mempunyai nilai 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Paham ya, Bapak Ibu? Saya coba lanjutkan. Kemudian ada gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Ini nilainya sudah kita sampaikan tadi, 10 meter per sekon kuadrat. Ya, kemudian ada pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia. Jadi gravitasi itu ternyata ada efek terhadap tubuh kita. Yang pertama berat badan, ya, varises, edema tungkai dan lain-lain. Ya, ini kalau Bapak Ibu bandingkan orang yang tinggal di perbukitan, ya, kayak di Bukit Tinggi ini, dengan orang tinggal di Padang, ini beda, Ibu. Ya, berat badan, yang mana yang lebih besar berat badan orang di bukit daripada orang tinggal di Padang? Bu Asfa, mana yang lebih besar berat badannya? Nah, kalau di Italia kayaknya yang di Padang, di Bukit, Pak, karena makannya lama-lama. Bu, saya hubungannya dengan gravitasi bumi, Bu. Kok Ibu hubungkan dengan makanannya enak-enak? Iya, di Bukit Tinggi ini memang enak-enak makanannya, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Gravitasi, Bu, ya. Jadi pengaruh ya gravitasi. Mana yang lebih jauh, gravitasi bumi di pantai atau di bukit? Gravitasi itu kan di bawah bukit. Di pantai mungkin apa? Di pantai, ya. Jadi kalau seandainya di pantai itu, Bu, berarti kalau dia lebih dekat, berarti dia lebih ditarik oleh gravitasi bumi, sehingga badan orang di Padang itu jauh lebih kecil-kecil. Ya, kalau orang di bukit ini bukan karena makanannya enak, Bu, tetapi dia jauh dari gaya gravitasi bumi, sehingga ya badannya itu ya agak sedikit lebih besar ya dibandingkan dengan orang tinggal di pantai. Itu ya, Bu, ya. Jadi bukan karena makanannya enak ya. Yang pertama. Nggak usah diapain anaknya, Bu. Santai aja. Ini suka nah, biasa aja, Bu. Ya. Jadi berat badan itu mempengaruhi. Varises juga, Ibu. Coba, kalau varises bagaimana, Bapak Ibu? Mana yang lebih memungkinkan orang dapat varises yang tinggal di perbukitan atau yang tinggal di tepi pantai? Bu Ira? Di perbukitan, Pak. Kenapa, Bu Ira? Karena sering menanjak, Pak. Ya. Di bukit. Jawaban Ibu lucu-lucu ini. Nggak ada hubungannya dengan gravitasi. Padahal kita gravitasi, yo. Bu, hubungan dengan gravitasi. Ini Ya, tubuh nanti makanan, ya jawabannya ini menanjak. Bukan itu, Bu, dengan gravitasi. Coba di mana yang lebih banyak yang dapatkan varises, orang yang tinggal di perbukitan atau yang tinggal di tepi pantai? Ayo, gravitasi, Bu. Ini jawaban Ibu aneh-aneh aja ini. Di pantai mungkin apa? Di pantai, ya. Kenapa? Karena dia sering ditarik. Ya, ya, kan menanjak jawabannya, Bu. Ditarik kami tinggal, Bu. Jangan nanjak. Aduh, ya. Oke, ya. Kalau di Matoke, Bu Udem, mana yang lebih banyak yang tinggal di tepi pantai atau yang di perbukitan? Ayo, apa di mana, Bu? Ayo, Udem. Coba, Bu, kalau ditarik gaya gravitasi bumi, mungkin nggak membengkak tubuh itu? Enggak apa? Nah, berarti mana yang lebih banyak, Bu, kalau Udem? Yang di perbukitan berarti, Pak? Nah, ya, karena dia jauh dari pusat gravitasi bumi. Jadi jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan, ya, Bu, ya. Jadi jangan hubungkan dengan yang aneh-aneh. Kalau ada pertanyaan seperti itu, nanti kalau gravitasi yang menjadi pokok permasalahan, maka tentu sesuaikan jawabannya dengan gravitasi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu diantaranya kita mengenal ada gaya pada tubuh manusia seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Ya, Bu, ya. Jadi, coba bayangkan ini, tubuh menabrak suatu benda. Apa yang terjadi? Setidak-tidaknya ada 3 yang akan terjadi ketika tubuh menubruk suatu benda atau menabrak suatu benda. Yang pertama, ketika dia menubruk, dia terjadi pental. Itu dinamakan di dalam istilah fisikanya adalah elastis sempurna. Elastis sempurna itu E-nya itu sama dengan 1. Ya. E sama dengan 1, itu dinamakan dengan elastis sempurna. Jadi kalau kita tabrakan, Bu, mudah-mudahan jangan ya. Kemudian kita mental, itu dinamakan E-nya sama dengan 1. Kemudian ada nabrak, tetapi dikit aja.
Nah, dikit. Itu dinamakan dengan elastis sebagian. Elastis sebagian itu nilainya E-nya kurang dari 1. Ya. Dari 0 sampai dengan 1. Kurang dari 1. Itu dinamakan dengan elastis sebagian. Ada pula yang nabrak kemudian nempel, kok. Itu dinamakan E-nya sama dengan 0. Ya. E sama dengan 0 itu ya menandakan dia tidak elastis sama sekali. Ya. Di tubuh banyak yang kita dapatkan seperti ini. Ada yang tubuh elastis, ada yang tubuh sebagian saja elastis, ada yang sama sekali tidak elastis. Itu menandakan bahwasanya tubuh mengadop ya konsep di dalam gaya yang ada pada tubuh manusia ini yang dinamakan dengan elastisitas. Ya. Kemudian gaya di dalam tubuh manusia itu yang dinamakan juga dengan gaya otot itu mempengaruhi sirkulasi darah dan pernapasan. Ya. Ingat Bapak Ibu bahwasanya otot jantung itu adalah aplikasi yang paling bisa kita lihat ketika kita melihat biomekanika dalam tubuh. Ya, bagaimana peredaran darah di dalam pembuluh darah. Ya, ketika darah misalnya berjalan dengan sirkulasi normal tanpa ada gangguan, itu menandakan bahwasanya tubuh pasien biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi ketika ada gangguan, misalnya adanya penyumbatan pada pembuluh darah, maka itu mulai ada efek ya atau katakanlah gangguan pada sirkulasi darah di dalam pembuluh darah, sehingga baru kita mengenal munculnya sakit. Ya. Jadi sakit atau tidak sakit itu kalau kita melihat pada gaya yang terjadi pada pembuluh darah, itu bagaimana sirkulasi darah di dalam pembuluh darah. Apakah sirkulasinya itu berjalan normal atau abnormal? Ya. Ketika misalnya banyak residu-residu makanan yang sampai, baik itu dalam bentuk proses ya, metabolisme tubuh ya yang menutup bagian jalan darah, maka dia akan mempengaruhi kesehatan pada tubuh pasien. Nah, inilah sebenarnya yang kita lihat di dalam konsep biomekanika, terutama pada muskulus skeletal. Ya, itu konsepnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ya Bapak Ibu. Ya, mungkin barangkali sebelumnya Ibu, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Junius Bapak Ibu, kebetulan saya S1, S2, S3-nya di fisika medis, ya, medical fisik. Kebetulan saya itu konsen menangani pasien kanker. Ya. Di S2 itu saya menangani kanker prostat dan karsinoma mame. Ya. Di S3 itu ada satu lagi kanker serviks ya. Di S3 saya lebih khususkan untuk kanker otak, ya, brain cancer. Ya. Jadi kita membantu penanganan pasien ya yang mendapatkan suatu kasus ya, misalnya kanker, kebetulan di S3 saya di kanker otak ya. Kanker otak itu bagaimana kuratif atau pengobatan tidak lagi menggunakan operasi biasa ya, tetapi operasi yang kita gunakan itu adalah menggunakan radioterapi ya. Jadi di fisika medis itu ada namanya penanganan kanker menggunakan radioterapi. Barangkali kalau di RC Padang ada radioterapi. Belum ada, Pak. Belum ya. Di UNAM sudah mulai ada ya, tapi masih dalam pengembangan ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah radioterapi, itu adalah salah satu kuratif pengobatan kanker tidak lagi menggunakan operasi biasa. Operasi yang digunakan adalah menggunakan radioaktif. Jadi radioaktif yang digunakan itu tergantung nanti bentuk atau spesifikasi kanker atau stadium kanker yang diterima oleh pasien ya. Jadi kalau seandainya misalnya karsinoma mame, biasanya kita menggunakan iodium ya atau RD ya, radium. Kalau misalnya kankernya adalah kanker otak ya, brain cancer, biasanya kita menggunakan kobalt ya. Terus di S3 saya menggunakan kobalt ya untuk menghancurkan kanker menggunakan gamma knife perfection ya. Jadi ada alatnya Bapak ya. Kalau menghancurkan kanker menggunakan radioterapi ya, terutama menggunakan radioaktif kobalt, kita kalau di Indonesia itu ada 2 tempat ya, satu di Rumah Sakit Siloam Hospital di Karawaci, Tangerang, Banten, satu lagi sekarang sudah mulai ada di 2021 kemarin di Rumah Sakit Cipto ya. Tapi kalau di Cipto itu baru ya. Kalau di Siloam sudah mulai dari 2017 sudah ada ya. Begitu. Jadi ada sekarang teknik ya, penghancur kanker ya, tidak lagi menggunakan operasi biasa ya. Kalau operasi biasa kan dibelah itu ya. Kalau menggunakan radioterapi ini kita tidak perlu membelah anatomi pasien, tetapi kita hanya menyinari menggunakan radioaktif ya. Radioaktif itu memang ditentukan
Siapa yang menentukan itu adalah kolaborasi dokter radioonkologis ya dengan fisikawan medis atau medis fisik ya dalam rangka penanganan pasien kanker ya seperti itu. Mungkin itu ya pengenalan kita ya, di tengah ini nggak apa-apa ya, karena saya lupa. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi gaya yang ada di sini ya, terutama nanti di dalam biomekanika ini adalah kita akan mempelajari bagaimana sirkulasi darah dan sirkulasi pernafasan. Mungkin barangkali Bapak Ibu sudah memahami dengan baik ini bagaimana sirkulasi pernafasan yang ada dalam tubuh, bagaimana proses inspirasi dan bagaimana proses ekspirasi terjadi, sehingga ketika proses respirasi berjalan dengan normal, biasanya pasien berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ketika ada gangguan dalam proses respirasi, itu pasien sudah mulai dibantu menggunakan alat-alat ya. Contohnya adalah alat-alat untuk pemasangan respirasi itu sendiri ya, batuk oksigen dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Lanjut ya kita. Kemudian biomekanika pada tubuh manusia itu ketika gaya bekerja pada manusia ya, gaya itu ada dua ya, ada gaya bekerja dalam keadaan statis ya, dalam keadaan diam, dan ada juga gaya yang bekerja dalam keadaan dinamis, dalam keadaan bergerak ya. Maka ketika gaya itu bekerja dalam keadaan statis, kita biasanya menggunakan hukum Newton pertama, di mana sigma F itu sama dengan 0. Tetapi ketika dia bekerja dalam keadaan dinamis, maka kita tidak lagi menggunakan sigma F sama dengan 0, tetapi kita menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Paham ya, Bapak Ibu? Oke. Slide-nya saya potong sampai di sana ya, karena biar Bapak Ibu lebih memahami bagaimana nanti penerapannya di dalam traksi ya. Saya coba lanjutkan. Saya buka PPT baru. Bentar ya. Oke, terlihat kembali slide-nya Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Sudah? Oh. Sudah. Apa yang terlihat Bapak Ibu? Oh, putih aja, Pak. Putih ya, kosong. putih. Ya, kalau putih berarti matanya sehat. Kalau warna yang terlihat berarti matanya kurang sehat. Ya Bu Yunita, mohon disiapkan apa ya Bu ya? Oh ya, saya lupa ini. Mungkin pelajaran kita ini agak sedikit ini Bu ya, membuat perut mual-mual, kepala pusing. Jadi Bu siapkan juga makanan kecil di sampingnya, minuman juga. Oh ya boleh. Ya. Nah, jangan lupa Ibu. Ya. Besar juga ada Pak. Iya. Oke, kita kita coba lanjutkan dengan aplikasi biomekanika pada tubuh manusia. Ya. Terutama nanti kita akan melihat bagaimana traksi ya. Jadi kita akan melihat di sini traksi. Sebenarnya traksi ini adalah suatu bentuk penyembuhan ya pasien pasca kecelakaan ya Bapak Ibu ya, sebelum dipasang gips gitu di rumah sakit. Biasanya kalau di Padang itu ada di samping di depan Yosudar itu Bu, ada rumah sakit ortopedi ya. Tahu kan Bu Asfa? Rumah sakit ortopedi? Yang Ropanasuri, Pak. Bukan. Ortopedi Ropanasuri itu ya. Yang di samping gubernuran itu. Gubernuran. Kartika Dokter adanya Pak Sebayar sih, Pak. Bukan, yang di ini yang dekat kantor gubernur Bu, sebelum sampai kantor gubernur. Rumah sakit ortopedi.
Ada yang tahu nggak? Bu Yunita tahu? Naili, Pak Naili. Ya Ah, kan? Naili. Nah, oke, oke. Pokoknya dia spesialis untuk biasa, patah tulang. cuman Yang patah-patah tulang, Bu. Yang nggak patah-patah hati, nggak tahu. Patah tulang. Ya, ya. Oke, oke lah. Ya, pokoknya di rumah sakit yang berhubungan dengan tulang. Ya. Nah, ini ada traksi. Traksi ini sebenarnya adalah Bu, adalah tindakan awal ya sebelum dipasang hip, ya, agar tulangnya itu yang patah itu ya sedikit kembali lagi ke seperti semula. Ya. Kalau bengkok-bengkok itu bisa ditarik lagi, ya, itu adalah traksi. Ya. Jadi traksi ini adalah proses penarikan tulang yang patah menggunakan katrol. Ya. Itu yang dinamakan dengan traksi. Traksi ini ada tiga, seperti yang sudah saya sampaikan. Ada traksi leher, ya, ada traksi lengan, dan ada traksi kaki. Ya. Jadi tiga traksi ini kita bahas ya di dalam kita menyampaikan aplikasi biomekanika ini dalam tubuh manusia. Ya. Ya, pertama kita akan melihat bagaimana traksi leher, ya, traksi leher. Oke. Bisa coba menggambar sedikitnya. Ini saya gambar orang. Ini ya di lehernya. Ya, ini saya bikin. Mohon digambar ya, Bu ya. Dibantu juga gambar di apa Ibu ya, di posisi pasiennya dalam keadaan duduk ya, Bu ya. Posisi pasiennya dalam keadaan duduk. Tapi yang penting itu adalah untuk menggambar bagian leher pasien, ya. Kemudian menggambar pada bagian benda seperti ini. Ini katrol. Ini kita bikin TB ya, karena pasien. Ini adalah massa pasien, bawahnya itu adalah gaya berat pasien, di sini adalah MB, massa benda, di sini adalah TB, TB itu adalah tegangan pada benda. Ya, mohon dicatat dulu Ibu, biar nanti saya terangkan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini ya di dalam traksi.
Sudah selesai Bu mencatatnya? Sudah? Ya, Pak. Oke, coba perhatikan Ibu ya, bagaimana cara kita ya menjadikan fisika sebagai alat untuk menelaah bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada pasien ini ya. Di pasiennya dalam keadaan duduk gitu ya. Coba perhatikan Ibu. Ini katrol. Katrol itu biasanya kita akan menggunakan tali ya. Ini dinamakan dengan tali katrol. Maka tali katrol itu nanti akan menghasilkan gaya tegangan tali. Ya. Gaya tegangan tali ini karena dia bekerja pada pasien, kita singkat dengan TP. Maka TP ini singkatan dari gaya tegangan tali pasien. Kemudian pasien juga mempunyai massa pasien. Kita singkat dengan MP. Kemudian di dalam MP itu karena dia memiliki gaya berat pasien seperti yang kita sudah sampaikan tadi, satunya adalah Newton, maka kita bikin juga namanya WP, ya, gaya berat pasien. Oke, ya, saya terangkan dulu. Kemudian pada benda juga seperti itu. Ya, pada benda yang bekerja pertama adalah gaya tegangan tali benda. Kita singkat namanya dengan TB. Ya. Kemudian massa benda kita singkat dengan MB. Dan gaya berat benda kita singkat dengan WB. Nah, jadi mungkin barangkali Bu, biar jangan bingung, M itu adalah massa, W itu adalah berat. Ya. D itu adalah gaya tegangan tali. Ya. Nah, gaya tegangan tali ini karena di katrol itu ada tali ini. Jadi artinya sama aja dengan menarik. Ya. Jadi kalau patahnya di leher ini ditarik, ya, dia gini bahasanya misalnya, begini ya, nah maka ditarik agar kembali normal, ya, itu dinamakan dengan traksi, ya, itu dinamakan dengan traksi. Dengan apa dia ditarik? Dengan massa benda ini, ya, MB. Tentu nanti massa bendanya disesuaikan seberapa parah terjadi fraktur pada tulang leher pasien, begitu. Paham Bapak Ibu? Bu Yunita udah ngerjit keningnya ini ya. Terima aja lah Bu Yunita, jangan ditolak Bu. Kalau ditolak dia nggak mau ya masuk. Ya Pak, ujiannya jangan besok sulit lah Pak. Enggak. Saya paham Ibu, makanya kalau saya lanjutkan slide tadi Ibu, saya yakin muntah Ibu nanti. Makanya saya stop slide itu. Saya coba terangkan ya dengan lebih mudah, lebih gampang menggunakan PPT ini Ibu. Ya, kayak saya gunakan di sini ada pen tablet namanya ya. Biar kayak Mario Teguh lah kita kan. Ya, menulis di dunia maya gitu ya. Coba kalau slide itu saja saya terangkan gitu, mual-mual, muntah-muntah kan. Nah, itu kan nanti kan jika sakit berlanjut hubungi siapa kan kita jauh gitu kan. Makanya Bu saya stop yang tadi ya. Kita coba ya mempelajari dengan pelan-pelan ya bagaimana traksi yang pertama pada leher ini. Oke Bu, sudah selesai mencatatnya ini? Ini masih ada yang masuk botolnya. Oh, ada yang keluar masuk ternyata ini ya. Kembali 20. Sinyalnya Pak Epi namanya Pak, sinyalnya susah. Izin ya Pak kalau dia keluar Gimana masuk. tinggal di Padang Bu? Kok bisa pula sinyalnya susah? Bu Intan, kok agak aneh ya? Dia di dalam ruangan apa mungkin Pak? Oh, ya. Ruangannya terisolir. Iya, terisolir. Mohon maaf ya, kita gunjingkan ini ya. Kita gibah untuk biar ini ya, biar santai belajar fisikanya. Oke, Ibu-ibu ya coba diterima ya. Saya akan menerangkan bagaimana cara kita mencari nilai A. Nilai A itu adalah nilai percepatan. Kenapa kita menggunakan nilai A? Karena kita berharap ya pada kasus ini terjadi pergerakan patah tulang leher. Ketika terjadi pergerakan pada patah tulang leher, berarti kita tidak bisa menggunakan hukum pertama Newton. Kita sudah harus menggunakan hukum kedua Newton. Ya, jadi kita menggunakan hukum kedua Newton. Ya, di mana hukum kedua Newton itu berbunyi sigma F sama dengan M kali A. Oke ya, jadi sigma F sama dengan M kali A. Ya Bu, nah ini yang akan kita gunakan ini, sigma F sama dengan M kali A. Ya, M ini adalah massa, A ini adalah percepatan. Ya Bu, kita coba mulai. Ya, untuk kasus ini kita akan lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat kondisi pasien. Ya, kita lihat kondisi pasien. Ketika kita lihat kondisi pasien, kita coba menggunakan sigma F. Bu, sigma itu gini Bu. Buat angka 2 kayak gini Bu.
Ya, tulisnya jangan salah pula. Bikin kayak gini. Jangan bu lo kayak gitu, kok elang. Kalau di SD dulu elang namanya. Jadi buat angka 2 kayak gini, Bu. Gitu. Itu sigma namanya. Ya. Bu Yunita. Ini saya terangkan bagaimana cara membuatnya saja, saya terangkan biar jangan salah. Nanti di catatan Ibu, Bu itu berikut kan, itu salah Ibu ya. Ini salah ya. Buatnya sig 2 ya. Sigma F sama dengan M kali A ya. Oke, kita pelan-pelan menurunkannya ini. Sigma F ini artinya adalah jumlah gaya yang bekerja pada kondisi pasien. Ya, kondisi pasien di sini, Bu. Kondisi pasien itu di sini. Ya. Ini adalah kondisi pasien. Ya. Pada kondisi pasien ini yang berlaku di sini adalah jumlah gayanya. Yang pertama adalah gaya tegangan tali pasien. Coba perhatikan Ibu, saya akan memilih positif dan negatif searah dengan arah penyembuhan pasien. Arah penyembuhan pasien itu di sini, Bu, ya. Arah penyembuhan pasien ini adalah arah penyembuhan pasien. Yang sesuai atau searah dengan arah penyembuhan pasien kita beri nilai positif. Yang berlawanan arah dengan arah penyembuhan pasien kita beri nilai negatif. Oke, nah itu terima ya. Berarti ketika sigma F di sini, maka yang searah dengan arah penyembuhan pasien itu adalah TP. Ya. TP positif ini, ya. Yang berlawanan arah itu adalah WP, ya. Maka saya kurangkan dengan WP. Paham, Bu? Paham, Bapak, Ibu? Di TP positif, WP negatif, ya. Kemudian saya bikin di sini M-nya karena ini adalah bekerja pada kondisi pasien berarti MP. MP dikali dengan A, ya. MP dikali dengan A, ya. Jadi ketika ini sudah terjadi, ya, TP dikurang WP sama dengan MP kali A, maka tentu kita harus jabarkan, ya. W itu sama saja dengan M kali G, ya, Bu. Nah, maka ketika saya rubah ini W-nya menjadi MWP, maka itu bisa menjadi MP kali G, ya. Maka di sini menjadi TP dikurang MP kali G itu sama dengan MP kali A. Ini saya jadikan persamaan 1. Silakan bertanya Bapak Ibu ya, kalau saya tanya apa ini ya. Bertanya ya, nggak apa-apa. Paham nggak sampai di sana? Bu Aswa paham? Bu Yunita paham, Bu Yunita? Makeleng. Ya, tapi terima aja ya Bu ya. Jalan aja dulu Pak. Oke, catat dulu ya. Sigma F sama dengan M kali A ya. M. Jadi diturun ke sini Bu. Sigma F ini adalah sebenarnya bahasa kitanya berapa banyak gaya yang bekerja di sini. Nah, yang gaya yang bekerja di sini itu adalah gaya T, tegangan tali, kemudian gaya W. W itu adalah gaya berat. Ya. Yang searah dengan arah penyembuhan positif itu T, maka TP. Yang berlawanan arah dengan arah penyembuhan itu WP, maka dia minus WP. Ya, nah itu sama dengan MP kali A. Ini kan merubah aja nih pada pasien berarti MP kali A. Ya, maka dia menjadi MP kali A. Kemudian saya turunkan ini W ini sama dengan ini M kali G. Kalau dia WP berarti MP kali G. Maka ketika dia turun di sini TP dikurang MP kali G. Ya ini penurunan ini aja itu sama dengan MP kali A. Itu saya jadikan persamaan 1. Ya, catat baik-baik, nanti lihat-lihat ya. Tapi jangan pula salah lihat, Bu. Nanti Bu memberi resep pasien nanti. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang G itu gaya gravitasi, Pak. Ya, G itu gaya gravitasi. Betul, tepat sekali. Ya, ini udah mulai paham. Ya. Terima kasih, Pak. Tepat sekali. Ya. Lain apa? Saya sengaja ini Bu ya, mungkin di SMA-nya dulu kalau guru-guru fisikanya kan ngajarkan fisika ini pakai marah ya Bu ya. Saya coba pakai senyum. Ibu lari juga atau gimana? Ini kan dulu waktu Ibu di SMA kan kalau udah datang masuk guru fisikanya kan langsung ilfil kan? Ya Bu Indra? Ya kan Bu?
Tidak juga, Pak. Tidak juga nih, alhamdulillah. Berarti Bu Endranya suka juga fisika ya. Kalau Mantap. tahu rumusnya Pak Seru, Pak. Iya, Bu Tola. Kalau tahu, Pak. Kalau nggak tahu, sekali, Pak. Oke lah ya. Kita coba pelan-pelan ya, biar paham ya. Biar ibu-ibu juga mengerti maksudnya. Sudah selesai sampai di sini, Ibu, Bapak Ibu? Sudah ya? Bisa saya lanjut ke slide berikutnya? Lanjut, Ya, Pak. Pak. Oke, saya lanjutkan sekarang dengan yang kedua. Kita tinjau kondisi benda ya. Kita tinjau kondisi benda. Kembali saya bikin rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Bapak Ibu, sigma F sama dengan N kali A. Kita lihat gambarnya. Ya. Jadi gaya bekerja di sini adalah TB searah dengan arah penyembuhan, kemudian WB juga searah dengan arah penyembuhan. Berarti di sini saya bisa bikin TB tambah WB ya. B-nya biar sama Ibu ya. Saya besarkan aja Bu ya supaya sama. Oke. Itu sama dengan MB kali A. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya mau turunkan ini. Nah, maka di sini TB tambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Paham ya? Ini saya jadikan persamaan 2. Oke, Bapak Ibu? Paham ya? Gampang ya? Bu Lola? Bisa Bu Lola? Masih kari-kari, Pak. Nah, jangan kali-kali Pak. Jadi TB-nya turun ini, WB itu kan tadi M kali G. Karena tadi MP, sekarang MB. MB kali G, G-nya juga adalah gaya gravitasi bumi, ya. Maka dia menjadi MB kali A. Ini saya jadikan persamaan 2. Ya. Kita punya gambar ini kalinya itu 1 atau 2, Bapak Ibu? Bu Yunita, berapa buah talinya ini? 1 atau 2? 1, Pak. 1. Kalau kalinya 1 berarti TP itu sama dengan TB sama dengan T. Benar nggak? Ya? Boleh nggak saya bikin seperti ini? Kalau talinya 1, berarti TP, tali pada pasien, itu sama sebenarnya dengan tali pada benda. Sehingga saya rubah menjadi T. Bisa ya? Ya, Pak. Bisa. Kalau bisa, berarti persamaan 2 ini bisa menjadi TB, ya, ditambah MB kali G, itu sama dengan T-nya berubah menjadi T, ya. Nah, menjadi MB kali A. Ini saya bikin persamaan 2A, dan persamaan 1 tadi ini menjadi T dikurang MB kali G sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan 1A. Coba dirubah ini, Bu. Rubah yang persamaan 1 tadi menjadi 1A. T dikurang MP dikali G sama dengan MP kali A. TP-nya kita jadikan T. Ya. Kemudian yang di sininya juga Ibu ya, silakan dirubah. Ya, persamaan 2A-nya menjadi. Silakan dicatat juga, Bapak.
Oke, sudah ya, Bapak Ibu. Coba perhatikan ya. Untuk ada 4 persamaan ya yang mengandung 4 variabel. Jadi dalam matematik kita mengenal istilah eliminasi ya. Kita eliminasi persamaan 1A dan 2A. Ya, kembali kita lihat ya, cek T dikurang MP kali G sama dengan MP kali A ya, MP kali A. Kemudian yang kedua T ditambah MB kali G sama dengan MB kali A. Ini saya kurangi ya. Eliminasi itu kan mengeliminir ya, mengurangi ya, mengeliminasi. Maka ini habis ya sama. Kemudian di sini menjadi min MP kali G kurang ya kali tambah kurang MB kali G itu sama dengan MP kali A dikurang dengan MB kali A ya. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Ini Bu minusnya turun ke bawah, min MP kali G kurang kali tambah. Nah, ini matematik ini Bu. Kurang kali tambah itu hasilnya kurang. Maka kurang di sini MB kali G sama dengan MP kali A kurang MB kali A. Paham nggak sampai di sini? Bu Yunita paham? Bu Yunita paham? Sedikit Pak. Bu Asfa, paham Bu Asfa sampai di sini? Kalau eliminasi cuma ngurangin insya Allah Pak. Nah, Bu Ira paham Bu Ira? Kalau Asfa bisa. Bu Ira? Sedikit Pak. Ah, ya. Nggak banyak-banyak lah. Oke ya, Bu Fitriati, ini saya yakin paham. Bu Fitriati Boleh tanya, paham? Pak? Ya, boleh, silakan. Ini yang saya suka. Bertanya. Ayo. Siapa yang bertanya? Nama Hendrawati, Pak. Ya, silakan Ibu, silakan. Yang turunan min MPG di turunan bukannya positif MBG, Pak. Nah, mantap pertanyaan. Coba perhatikan Ibu ya. Ini saya kurang ini, ya, persamaan ini dengan ini ya. Maka ini saya kurangkan dengan ini ya, karena dia tanda dia depannya sama-sama positif. Ketika saya kurangkan habis ya Bu ya. Ini habis ya. Yang ini tetap ada Bu ya. Walaupun ini kan ada kurang di sini. Ini sama saja dengan minus MP kali G ya. Nah, turun jadi ke bawah min MP kali G. Ini saya kurangkan pengurangnya ini Bu. Saya kurangkan dengan ini positif Bu. Ini negatif dikali positif hasilnya negatif. Ya. Ini kadang-kadang memang banyak apa Bu ya, kita kan hantam aja ke bawah ya. Padahal di sini ada negatif ya, makanya di sini jadinya min MB kali E. Nah, itu mantap ya. Oke Pak. Kita kan paham ya. Oke, kita coba lagi. Lanjutannya setelah kita dapatkan ya, eliminasinya ini, kita mencari suku-suku yang sama ya. Caranya adalah suku yang sama kita gabung, berarti min MP saya gabung dengan MB. Nah, saya gabung lagi. Saya kalikan dengan G. Paham ya? Itu sama saja dengan MP dikali dengan MB, saya gabung lagi, sama dengan kali A. Oke, ya. Ini sudah ada yang agak pusing-pusing ya. Nah, ini kan gampang ya. Yang sama saya gabung, saya kalikan dengan G. Jadi kalau kita keluarkan ini sama saja kan min MP kali G kurang MB kali G, sama dengan ini. Ini juga sama, MP kali A dikurang MB kali A, sama ya. Maka saya dapatkan nilai A. Ini yang digunakan oleh dokter ortopedi Bapak ya. Min MP dikurang MB dibagi dengan MP dikurang MB ya, dikali dengan inilah yang dihasilkan oleh dokter untuk memberikan berapa massa benda yang mesti diberikan agar bisa sembuh fraktur pada tempat leher. Nah, dicatat dulu Bu, ya, dicatat dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa ya melihat-lihat, walaupun ya kita sudah full perhitungan ini ya, sudah full perhitungan ya. Ya, pokoknya kalau Bapak Ibu mau menerima ini masuk. Tapi kalau ditolak ya baru mental dia ya.
Ya, silakan dicatat ya, itu adalah nilai A-nya ya. Sambil mencatat mungkin barangkali Bu Yunita, kita pertemuannya hari ini dan besok ya, atau gimana? Atau kita selesaikan semua hari ini? Kalau jadwal sampai hari ini aja, Pak. Oh, sampai hari ini aja. Alhamdulillah. Berarti semuanya kita selesaikan hari ini ya? Iya, Pak. Sampai selesai berarti ya? Ya, harus di apa ya? Harus di freshkan kepalanya Bapak Ibu. Ini kita tidak akan berhitung-hitung seperti ini. Ini hanya pertemuan awal saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau langsung paham? Bu Hendra, ada yang mau ditanyakan? Bu Hendrawati? Ini panggilannya Bu Wati ya? Masa Bu Iya, Hendra? Wati, Pak. Sampai di sini, insya Allah, Pak. Masa teman saya Hendra namanya, masa Ibu Hendra? Nanti marah dia. Ketua kami Bapak Endrawati. Oh iya. Iya kelihatan Ibu dari bukannya bukan pimpinan ya Bu ya. Iya. Masuk kan Pak? Iya pas. Ambo di Yapu Bu, kalau raga Ibu di Lokarang, di Padang. Kalau Ambo 3 gini di Komplek Indah Pratama, Blok I Semambale. Jadi laki kok Sunayu. Ya. Kalau ke Padang memang lah kayak sih Pak. Iya Pak, Ambo main-main Bu Ibu di dalamnya tadinya pernah keluar. Kalau baru B kayak sih ya, Pak. Ke orang kampung apa? Mbak Acar mau ke situ Bu Ibu sini pernah keluar. Lain yang memakannya di kafe di Buku itu mah Bu. Ya orang lama apa Cibulu kan enggak pernah Bu keluar Pak. Pak ajak-ajak sih yo. Ampun, asal. Ibu Besok bulan di Padang, Pak. Iya, Mbak coba Sabtu Minggu di Padang. Sabtu Minggu di Padang. Ibu Ira coba di luar tempatnya di GD Pak, di luar saganya. Lagi. Semua melempar sekaspa. Sama aspal ya Pak ya, Pak. Apapun Pak ya turun. Oke, ya. Kalau apa Bu? Kalau di IRC sini kan ngajarnya ada tempat gitu ya. Kalau di sana ada juga Bu? Ada ruangan diklat gitu ya. Di sana. Ada, Pak. Ada ya. Kalau apa Bu? Mana besar IRC di Bukit ini daripada di Padang? Besar si Bukit, Pak. Bukit. Kalau kelasnya sama ya Bu ya? Iya, sama, Pak. Kelas sama. Kalau Padang Panjang sama juga. Apanya, Pak? Kelasnya Sama, Pak. sama. Oke, sudah kita tinggalkan yang traksi leher ya. Kita coba lanjut dengan traksi lengan ya Bu ya. Jadi yang kedua, kita lihat yang kedua itu adalah traksi
tulang lengan ya, tetapi saya singkat aja di sini dengan traksi lengan gitu ya. Jarang pula di buku itu disampaikan traksi tulang lengan ya, tapi traksi lengan saja. Ibu tolong gambarnya seperti ini ya Bu ya. TP, tapi tadi TP itu sama dengan TB sama dengan T saja ya. Tolong dicatat. Nah, ini adalah traksi tulang lengan, ini fraktur pada tulang lengan yang mau diperbaiki ya. Silakan dicatat dulu gambarnya Bapak Ibu. Ya Bu Ira, ada selesai mencatatnya Bu Ira? Bu Yunita? Catat aja lah ya. Saya tidak aja menggambar. Bikin lengannya susah, Pak. Cari aja dengan Ibu. Tuh ya. Yang dengan orang lain itu cari lengan Ibu cari. Itu kadang, Pak. Habis kena tendeknya Pak kalau pakai lengan aspal. Indah, makasih aku cari ya buat bayangan. Jangan saya begadang lengan dulu Ibu lu tuh. Ibu luri-luri tabung nampak. Ada yang alumni Poltekkes di sini, Bu? Ada, Pak. Ah, siapa? Saya ngajar di Poltekkes, Ibu. Pernah kita ketemu nggak? Nasobo ada, Pak. Oh, Tidak jumpa kita, Pak. saya ngajar mulai dari 2005 di Poltekkes. Oh, udah tamat awak. Tahun berapa, Bu? Namanya? Poltekkes mana, Pak? Padang, Bu. Poltekkes Kemenkes Padang. Malu perawatan Padang, ya. Tanggal 3. Ibu ada atur. Ngajar apa, Pak, di tahun Poltekkes, Pak? Fisika medis juga, Bu. Yang ini juga. Kalau dulu namanya ilmu. Oh, cabut Lola waktu itu mah Pak. Oh iya. Enggak, Parah, Bu, belum teman. ada Bapak lagi masuk, nak lah. Belum lagi, Pak. Belum ada, Pak. Kami Ambo, belajar fisika sama Ibu A kami. Bu, apa? Bu, Bapak, nak tahu nih dosennya. Bu mana, yang meninggal ya, Ibu. Bu Elizabeth, Pak. Oh, Elizabeth. Bu Elizabeth tentang Itu tentang keperawatannya, nah. Ini perawatan ya, Pak. enggak, Pak, ada yang dari Iya, UMP dulu, Pak. Yang meninggal ya. Fisika. Nah, ya, siap Ibu tuh Ambo ngajar. Berarti agak beda apa mungkin pas Ibu selesai aku ngajar itu. Oh iya. Oh iya mungkin, 2000 Pak. berapa, Bu? 2000 berapa Ibu? Kami tamat 2009, Pak. Kalau 2009 harusnya sobot. 2009 berarti kan Ibu 2006 tuh, nah. 2006, Pak, ya. Kamu ngajar tuh, Bu. Ibu keluar, nah. Iya, tapi Lola kacau. Kami rajin dulu, Pak. Nah, tuh. Atau mungkin kita udah tingkat 2, Bapak mulai ngajar mungkin. Oh iya, iyalah. Itu aja lah ya. Tapi saya udah mulai ngajar itu sudah. Pak Tasman yang tahu, Pak. Ya berarti kita nggak ketemu. Saya ngajar di sana, Bu. Tapi setelah saat saya S3 itu digantikan, saya sampai saat ini saya nggak ngajar lagi di sana karena di sini juga udah sangat padat. Alumni Poltekkes itu banyak juga yang sudah kerja di Bukit Tinggi ini, di puskesmas yang pas saya lihat mahasiswa bimbingan itu ada ketemu, oh, Ambo anak apa dulu yang pernah kan, buat apa dulu di Poltekkes Kemenkes, oh ya puskesmas, Iya, Pak. lainnya adalah namanya mana saya ingat sebanyak, tapi adalah ya. Kan dia ingat saya, kan saya enggak ingat namanya. Kalau namanya saya kan satu. Izin Oke. bertanya, Pak. Ya silahkan. Ya silakan. Di traksi lengan tidak adakah masa
Ringan, mudah, berat, ringan. Mantap pertanyaan Benta. Nampaknya bisa jadi dosen fisika medis bisa Pak. Oke ya. Jadi bagus ya pertanyaan Benta. Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena kita melihat di sini ada yang dinamakan dengan arah gesekan. Arah gesekan ini kita mengenal di sini ada gaya gesekan. Kemudian di sini ada arah tarik ya. Arah tarik ini kita mengenal gaya atau tegangan tali, tegangan tali. Jadi ini bisa ditiadakan ya karena ada dua gaya yang ada di sini ya. Yang di sini adalah FG, yang di sini adalah TP ya. Di sini adalah TP. Oke, itu ya Bu Indra. Jadi masanya apakah tidak ada? Ada ya, tetapi gaya ya, yang kita lihat adalah yang pertama adalah gaya gesekan benda, yang kedua adalah gaya tegangan tali. Begitu Bu. Oke, sudah ya, kita coba melihat ya bagaimana cara kita menyelesaikan kalau seandainya kita melihat aksi dengan ini ya. Tetap kita lihat yang pertama adalah kondisi pasien. Pada kondisi pasien, kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Ya. Sigma F-nya seperti yang saya katakan tadi, yang searah dengan arah penyembuhan positif, yang berlawanan arah negatif. Berarti di sini terjadi TP dikurang FG sama dengan MP kali A. Nah, ini udah paham ya? Udah mulai paham ya Bapak Ibu? Sekarang yang berbeda itu di sini adalah nilai gaya gesekan. Ya. Yang berbeda di sini adalah gaya gesekan. Maka FG itu sama dengan mu K kali N. Nah, apa pula ini? Ya. Mu K ini dinamakan dengan koefisien gesekan kinetis. Ini adalah koefisien gesekan kinetis. N ini adalah gaya normal. Ya, Bapak Ibu. Jadi koefisien gesekan kinetis hanya terjadi pada benda yang bergerak. Ya. Nah, ini hanya terjadi pada benda yang bergerak. Kalau dia diam, maka tidak mu K di sini, tetapi mu S. Ini bacanya mu. Ya. Ini bacaannya mu. Ya. Mu. Ya. Jadi di monyong-monyongan mana muncul Bu Endrawati. Oh. Miu ya, biasa aja ya, biasa aja. Bu Endrawati sampai ke monyong mana aja. Bu Mary jen monyong-monyong mana Bu Mary, biasa aja. Ya Bu ya. Jadi ini mu ya, ini N. N ini adalah gaya normal ya. Jadi FG itu sama dengan mu K kali N ya, mu K kali N. Kemudian ingat pula Ibu, N itu sama dengan M kali G karena N itu sama dengan W ya. Maka N di sini kalau kita lanjutkan FG itu sama dengan mu K kali M kali G. Nah, inilah rumus utuh dari FG ya. Itulah rumus utuh dari FG. Ya. Oke. Laba kari itu kan yang itu. Ya, kalau laba kari itu agak susah membanyak melanjutnya. Jangan sampai bakari kari mana. Biasa aja ya. Dunia ini. Mual-mual mbak apa? Iya. Mbak kalau lain tak bakari itu belanjuin, Bu. Tapi kalau bakari itu payah melanjut. Serius. Ya, tak tega. Orang orangnya tak tegaan. Melanjut aja bikin mual muntah gitu kan. Oke, ya. Santai aja, Bu. Ini hanya dunia, ya. Nah, kalau saya memang harus paham, Ibu, karena kebutuhannya adalah presisi dan akurasi, ya. Harus zero accident, ya. Kalau salah-salah nanti menelaah ini mati pasiennya. Itu, ya. Kalau Ibu santai aja lah, ya. Nah, ini sampai bakari-kari, benar. Ya. Oke. TP, saya lanjutkan ini, ya. Maka TP, saya masukkan di sini, kurang. Nah, FG ini, Bu. Sama dengan mu K, FG itu kurang mu K kali M-nya adalah MP, ya, dikali G, itu sama dengan MP kali A. Ya, TP-nya ini karena kita udah tahu tadi Bu, satu kalinya maka T kurang mu K kali MP kali G, itu sama dengan MP kali A. Paham Ibu? Ini saya jadikan persamaan 1.
Ya, dicatat dulu Bapak Ibu ya, catat dulu. Sambil ya, siapa tahu pas mencatat ya, oh ini apa pula ini apa pula ini. Barangkali bisa ditanya ya. Silakan. Bu, Pak Zainal paham Pak Zainal? Ini lagi dinas ya. Pak Zainal? Itu Pak Zainal sudah tidak ada lagi ini. Ya. Ya. Bu, saya sebenarnya malas Zoom dulu ya. Tapi saya kayaknya Bu kalau Zoom kayak gini ini tahan. Menurut Bu Endrawati ada nggak Pak Zainal? Ayo Bu Endrawati. Karena Pak Zainal ini tadi dinas Ibu ya. Jangan-jangan pasiennya lagi dibawa kemana gitu. Sepertinya Pak Zainal ini di OK ya. Pakaiannya saya lihat. Di ICU, Pak. ICU, Pak. Ya, saya rasa ini. Saya ada pasien ke belakang sebentar, Pak. Kan iya. Kan. Saya lagi dinas dari ICU. Lah tahu, lagi pakai pakai baju itu tahu tadi kalau nggak di OK, nggak di ICU atau di IGD. Ya. Ya. Apa ya? Suzon dikit nggak apa-apa ya Bu Endrawati ya. Kita ceklah yang lain ya, siapa tahu hanya nama aja. Bu Apela Putri Rulef ada nggak? Bu Apela Putri Rulef. Nah, Bu Nilma Fauzana. Bu Nilma Fauzana. Bu Mary Zustika. Ini Pak. Ada. Nah, Bu ini Bu Mary ya? Oke. Bu bisa ada Bu Michelle ya? Bu bisa ada? Ada, Pak. Nah. Sip. Oh, ada Bu Apela. Lagi di atas mobil Bu Apela. Oke, nanti dicermati lagi ya hasil rekaman kita nanti. Biar Bapak Ibu bisa lagi menikmati ya bagaimana proses kuliah kita. Ya, sebagai catatan Ibu pernah kuliah hitung-hitungan. Oke Ibu, kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah dapat persamaan 1. Adakah pertanyaan di sini? Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjut. Yang kedua adalah kondisi benda. Pada kondisi benda sesungguhnya sama dengan yang tadi ya. Sigma F sama dengan M kali A. Karena sama kan? Sama, nggak ada bedanya dengan yang tadi. Berarti di sini TB ya ditambah WB ya sama dengan MB kali A. Maka di sini T saja saya bikin lagi karena TB-nya sama dengan T ya. Nah, maka di sini MB kali D itu sama dengan MB kali A. Saya jadikan ini persamaan 2. Ya, oke, silakan Ibu catat dulu ya. Ini G ya, ini MB, ini G, ini MB kali A ya. Oke, silakan dulu catat. Kita sudah dapat 2 persamaan ya dengan 5 variabel, ya 4 variabel. Kita akan kembali mengeliminasi. Ya. Kita kembali mengeliminasi. Tapi tentu akan berbeda ya cara mengeliminasinya dengan yang tadi ya, sehingga kita mendapatkan nilai A yang berbeda ketika kita melakukan fraksi lengan ya, fraksi lengan. Oke, sepertinya ini kita sampai traksi lengan aja lah, Bapak Ibu ya. Saya akan sajikan ya materi lain yang lebih menarik, mungkin yang lebih bisa Bapak Ibu aplikasikan ya sesuai dengan tugas di rumah sakit. Ya. Kalau saya tambah lagi ini nanti saya takut terjadi nanti ya kontraindikasinya. Ibu Mary udah jalan pula. Enak pula kuliah sekarang ya, bisa jalan-jalan, ya. bisa kemana-mana. Sementara dosennya di depan kelas dia, ya boleh lah. Canggih kan sekarang.
Iya, Era, Pak. era canggih. Teknologi, Pak. Teknologi. Ibu Mary-nya jalan-jalan ya. Mary lah vertigo, Pak. Vertigo, oh ya. Ini dia. Pak, nggak ada lupa. Oke, selesai ya sampai di sini. Kita coba selesaikan ya. Bagaimana mengeliminasi persamaan 1 ya dan 2 ya. Jadi persamaan 1 tadi T dikurang juga kali MP ya kali G itu sama dengan MP kali A. Kemudian E tambah MP kali G itu sama dengan MP kali A. Jadi saya eliminasi dengan cara mengurangi, ini habis. Sini menjadi min mu K kali MP kali G. Ini sama dengan tadi, berarti jadi minus ya. MP kali G itu sama dengan MP kali A dikurang MB kali A ya. Oke, Bapak Ibu. Jelas ya? Maka sama dengan yang tadi, ini yang sama saya gabung ya. Oke, saya gabung ini. Saya kalikan dengan G, itu sama saja dengan MP, saya gabung dengan MB, saya kalikan A, sehingga A-nya sekarang menjadi min K kali MB kali kurang MB, saya bagi dengan MB ya, dikurang MB, saya kurung besar, saya kalikan ya, inilah nilai A. Ya. Oke. Kayaknya 2 ini sajalah yang saya jelaskan ke Bapak Ibu ya. Tolong dipahami, dicermati ya. Bagaimana untuk fraksi lengan kita mendapatkan nilai A-nya seperti ini. Ya. Kita mendapatkan nilai A-nya seperti ini. Silahkan dicatat ya Bapak Ibu. Silahkan dibikin di catatannya. Nah nanti bisa saja nanti ini saya tanyakan di ujian kita nanti. Ya. Bu Evi, bisa Bu Evi? Bu Evi Alia? Paham Bu? Paham sedikit, Pak. Kalau Bu Michelle paham banget. Apa, Pak? Kalau Bu Michelle paham banget. Bu Michelle? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Bu Rizka? Bu Rizka paham? Bu Rizka Nadira, paham Bu Rizka? Paham sedikit, Pak. Kalau Bu Fitriyati saya yakin paham. Ya Bu ya? Sedikit, Pak. Yakin saya itu. Ibu ini merendah ini Bu ya. Ini paham. Yakin saya. Kalau Bu Indrawati mudah-mudahan paham ya. Bu Rika, Bu Rika? Bu Rika paham? Insya Allah sedikit, Pak. Iya. Ibu memang orangnya memang merendah ya, suka merendah. Padahal paham banget ya, bilang sedikit ya. Bagus ya. Tapi kalau Bu Fitriyati yakin saya, pahamnya paham benar ya. Yakin saya Bu ya. Memang beda nanti Bu ya, kalau semakin muda itu kan semakin ingatannya semakin kuat ya Bu ya. Bu Fitriyati. Paling muda ya Bu Fitriyati di sini ya. Iya, Pak. Muda banget, Pak. Paling muda ya. Memang seperti itu. Jadi nggak bisa di faktor U itu memang nggak bisa didustai, dibohongi. Apalagi dulu IPA ya Bu Fitriyati ya. Fisika dulu Bu. IPA, Pak, SMA, Pak. Kan iya yakin saya dari wajahnya aja udah pasti pahamnya paham betul. Ya gitu kan. Tembakan dosen itu memang jarang salah. Lihat muka aja tuh, ini paham nih enggak lihat. Oke, sudah selesai semua Bapak Ibu?
Kalau sudah saya stop ini Ibu ya, saya tidak ingin menyebabkan Ibu mual muntah ya dengan kajian ini ya, kajian dunia ini ya. Diperlukan nanti tanda juga ya. Kita akan coba lihat materi yang lebih menarik yang barangkali Bapak Ibu bisa terapkan nanti ketika di rumah sakit. Sudah ini Bu, saya stop share-nya. Saya stop share ya. Saya kembali ke ini. Oke, saya lanjut materi kedua di dalam pertemuan kita. Harusnya pertemuan kita ini 2 kali ya Bu ya. Jadi di satu kali kan. Bu Fitriati, ya, ini ya, pertanyaan ke Ibu ini. Apa kira-kira jawabannya? Untuk melihat bagian dalam tubuh kita ini, ya pertanyaan ini, apa sih isinya kok besar? Dengan apa kita bisa melihatnya ini, Bapak? Bu Fitriati. Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu Ibu, ya. Ibu ini suka merendah. Bu Yunita. Bu Yunita, padahal tahu Bu Fitriati. Ya, Bu Yunita? Dengan USG, Pak. USG. Kalau Bu Rika, jawabannya apa Bu Rika? Ada jawaban lain nggak? Ronsen juga bisa, Pak. Ronsen. Ini melihat bagian dalam tubuh itu. Ya, kalau melihat itu berarti melihat dengan apa Bu? Dengan mata. Kalau USG itu dengan mata kah? Tidak ya. Dia hanya citra. Kira-kira apa jawabannya Bu? Kalau kita mau melihat bagian dalam tubuh itu secara apa ya? Secara langsung, ya, secara live itu pakai apa? Di rumah sakit. Ini bagi yang pernah bekerja di OKA ini barangkali bisa jawab. Siapa yang pernah bekerja jadi OKA? Aspa, Pak. Mana? Aspa, Pak. Apa kira-kira Bu? Kalau Bapak atau Ibu tuh? Aspa, Pak. Aspa. Ibu, Pak. Oh, jawabannya. Apa Bu? Siapa yang jawab? Maksudnya Suaranya aja. Nama. Bu Aspa. Apa Bu Aspa? Kalau untuk melihat bagian dalam ini secara real time, Ibu, secara langsung apa? Kalau enggak, dilakukan pembedahan, Pak. apa Bu? Dilakukan pembedahan. Iya. Kalau Ibu pernah nggak mengenal laparoskopi? Iya, pernah, Pak. Siapa tuh? Ada yang pernah? Bu Yunita pernah ya? Mendengar belum, Pak? Mengalami belum? Enggak. Jangan sampai, Pak. Ikut di dalam operasi laparoskopi siapa yang pernah? Bu Aspa pernah? Belum ada di sini, Pak. Di rumah sakit Mesina belum ada, Pak. Cuman waktu pelatihan pernah, Pak. Waktu pelatihan kamar operasi. Di mana waktu itu? Berarti kan pernah. Kebetulan saya pelatihan di RSPAD Gatot Subroto, Pak. Mantap. Saya ingin nanya pengalaman Bu Aspa. Kalau saya pernah juga melihat ini ya di Siloam. Ibu, ketika misalnya melihat bagian dalam tubuh itu di monitor, itu pakai apa Ibu? Kan dia terhubung ya, tersambung ke monitor. Itu pakai apa? Bu Aspa ingat nggak? Itu apa alatnya? Ini jawabannya itu. Apa nama Waktu itu alatnya kami memasukkan trokat, Pak, ke dalam. Kita kasih dulu gas dalam perutnya. Nanti kita masukkan trokat, masukkan kamera. Ya, di kamera itu Bu, kameranya apa namanya? Ini udah benar nih Bu. Lensa. Ibu, lensa, kamera lensa lah nyambung. Namanya apa lensanya Bu? Namanya apa kameranya? Apa? Kameranya apa? Ini jawabannya. Apa, Pak? Oke, saya cobalah stop dulu sharing ini ya. Saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu ya. Kayaknya kalau hanya di terka-terka aja nanti salah. Kalau ada yang sudah tahu namanya silakan disebut itu ya.
apa maksudnya endoskopi, Pak? Mantap. Siapa yang jawab itu? Aspa, Pak. Asma juga. Oh iya, namanya adalah endoskopi. Tapi sebentar, saya mau memperlihatkan ke Bapak Ibu. Maksudnya endoskopi, oke. Ya, namanya adalah endoskopi. Tapi saya coba perlihatkan seperti yang disampaikan oleh Bu Asfa tadi, ya. Ada trokal segala macam yang disebut oleh Bu Asfa. Coba kita akan lihat, simak dulu sebentar. Mana ini? Jawabannya udah benar ya. Itu adalah trokal. Bu, sekarang apa yang terlihat Bapak Ibu? Ibu lihat apa sekarang? Yang dari rumah sakit. Departemen Arsani, Pak. Oke, sip. Kita nikmati. Dengar suaranya Bapak Ibu? Dengar, Pak. Oke, silakan disimak.
membahas tentang laparoskopi. Ya. Sekarang bisa lagi dilihat slide-nya, Bapak Ibu. Apa yang terlihat sekarang? Ibu hamil, Pak. Oke. Jadi jawabannya ini endoskopi tadi ya, Bapak Ibu ya. Karena banyak saya tanyakan ini ke mahasiswa reguler, karena mungkin pengalaman rumah sakitnya belum ada ya. Selalu jawabnya seperti yang dijawab oleh Bu Rita tadi ya, USG. Karena jawabannya bukan USG, tapi endoskopi. Tadi Bu Asfa ada pengalaman ya masang trokar ya. Kalau di dalam laparoskopi itu ada yang dinamakan trokar ya, yang dipegang oleh dokter itu. Ya, maka di konsep dari laparoskopi itu adalah operasi minimal invasif. Ya. Minimal invasif itu maksudnya adalah kita memberikan robekan pada luka pada tubuh pasien itu kecil sekali, nilainya adalah 5 mm. 5 mm itu sangat kecil. Ya. Artinya nanti ketika pasca operasi, ya lukanya nggak perlu diiting ya, nggak perlu, ya dia akan dikasih isolatif aja itu udah udah kembali normal ya. Di operasi sekarang memang sudah sangat canggih ya, tidak perlu lagi dilakukan bedah besar ya seperti di video tadi. Kalau satu melakukan bedah besar, satu lagi minimal invasif ya. Itu dilakukan sekarang sebagai operasi menggunakan teknologi ya. Nah, kalau di saya bahkan tidak ada robekan ya. Jadi pasien hanya kenapa dia bisa pulang segera itu karena memang nggak ada dilakukan treatment khusus ya, dilakukan robekan tidak ada. Kalau tadi minimal invasif, dan sekarang non invasif ya kalau kita menggunakan radioterapi. Nanti kita akan lihat ya. Jadi endoskopi jawabannya. Jadi endoskopi itu adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah atau sinar infrared ya. Jadi ketika dokter memasukkan endoskopi ini ke dalam trokarnya, maka endoskopi ini berfungsi untuk mata dokter ya. Jadi dia akan bisa melihat seperti gambar tadi ya, bagaimana bagian di dalam tubuh pasien secara sangat jelas ya. Nah, jadi ini yang endoskopi itu. Nah, ini nanti dihubungkan dengan kabel ya. Kemudian kabelnya ini terhubung nanti ke monitor. Sehingga nanti ketika dilakukan operasi laparoskopi, dokter tidak perlu melihat pasien, tetapi dia hanya melihat monitor. Kemudian dengan pegangannya tadi itu, dia bisa menggiting, dia bisa mengambil, dia bisa memotong ya bagian-bagian yang diperlukan ketika tindakan laparoskopi dilakukan ya. Jadi ada nanti trokar kamera ya seperti yang disampaikan Bu Asfa tadi ya. Trokar kamera itu yang dinamakan dengan trokar endoskopi ya. Akan tadi kita juga ada lihat bahwasanya endoskopi tidak perlu lagi diberikan luka sampai 3, tapi hanya single ya, single luka. Ya, jadi hanya dengan 1,5 mm itu semua trokar masuk ke dalamnya. Ya, itu perkembangan teknik laparoskopi sekarang yang sedang dilakukan oleh beberapa rumah sakit di Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti di RC juga ada. Ini ya. Jadi yang terlihatnya seperti ini ya, tidak lagi seperti gambar image ya. Kalau USG itu kan gambarnya gambar image ya, gambarnya hitam dan putih saja. Walaupun sekarang USG itu juga sudah mampu menampilkan gambar berwarna. Tapi kalau di sini melihat langsung dengan mata ya ke kamera. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Ini hernia ya. Dengan menggunakan endoskopi ini kita bisa mengetahui seperti apa bentuk hernia pasien. Atau dengan polip ya, kita bisa mengetahui dengan pasti berapa besar polip yang terjadi pada pasien seperti itu ya. Nah, maka dengan apa digunakan? Alatnya adalah endoskopi. Ya, dia bisa mampu melihat bagian dalam tubuh itu menggunakan sinar inframerah. Paham ya, Bu Evi? Bu Evi Alia, paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung bertanya ya. Yang kedua, mungkin barangkali ini ada di IRC ya. Itu adalah MRI. Ada MRI di sana, Bu Asfa? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Sudah dimasukkan ajuan tapi belum SCCC Pak dari yayasan. Laparoskopik juga lagi menunggu Pak. Kita sudah ada, cuma tinggal minta trokatnya aja Pak. Alhamdulillah berarti udah mulai ya. Haruslah ya karena YRC itu sudah termasuk rumah sakit cukup besar ya di Padang. Oke, kita lanjut. Kita menunggu. Iya, dia lama-lama menunggu kepastian dengan PHP ya. Kenapa? PHP tadi yayasanku Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita nggak boleh buka aib orang ibu ya. Astagfirullah ya, kita lanjut ya. Yang kedua itu MRI ya. MRI itu adalah magnetic resonance imaging ya. MRI ini ya biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya ya pasca kecelakaan terjadi
patah tulang leher, patah tulang di tengkorak kepala, ya, misalnya terjadi perdarahan dan sebagainya, atau ingin melihat apakah ada kejadian abnormal pada sel seperti kejadian kanker, itu bisa kita menggunakan MRI, ya. Jadi MRI itu seperti yang biasa mungkin barangkali ibu dengar, itu adalah memotret bagian dalam tubuh yang menggunakan gelombang radio. Dia tidak menggunakan gelombang listrik, tetapi gelombangnya adalah gelombang radio. Artinya ini sangat aman digunakan. Ya, sangat aman digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh, ya, tetapi hasilnya dalam bentuk citra. Ya, MRI ini hasilnya dalam bentuk citra. Ya, citra itu bahasa kitanya gambar. Kalau bahasa Inggrisnya image, ya, image. Sama itu, image, citra, gambar sama. Ya, kan terjadi seperti ini nanti. Dengan MRI bisa kita mengetahui apakah batok kepala pasien itu retak atau patah, ya, sehingga muncul perdarahan. Kalau dengan CT scan susah kita melihatnya, ya. Tetapi kalau dengan MRI jelas sekali, ya, bagaimana misalnya yang terjadi perdarahan. Contoh di sini nih, ya, ini ada perdarahan di bagian batok belakang. Nah, itu bisa dilihat dengan sangat jelas menggunakan MRI, ya, karena konsepnya adalah dia menggunakan gelombang radio, sehingga dia bisa menampilkan gambar, ya, secara presisi, ya, secara jelas, ya, menggunakan gelombang radio tersebut. Ya, jadi kalau ingin melihat, ya, pasca kecelakaan, misalnya ada benturan di kepala yang menyebabkan misalnya pasien muntah darah misalnya, nah itu susah kalau kita menggunakan CT scan, apalagi menggunakan ronsen. Itu akan lebih pas apabila kita menggunakan MRI. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya, alat yang di rumah sakit yang juga mungkin barangkali Ibu juga akan pernah lihat, termografi. Ini hanya karena gambarnya nggak saya temukan ketika bikin program ini, ya. Ini bukan PPT ini. Saya ganti, ya, gambarnya itu dengan lampu belajar, ya. Tapi lampu belajar ini maksudnya adalah sebagai termografi. Termografi itu adalah melihat panas tubuh menggunakan sinar inframerah. Dia tetap menggunakan sinar inframerah, tetapi hasilnya bisa mengetahui bagaimana kondisi wajah, ya, kondisi badan, kondisi kaki dan lain sebagainya. Saya cobakan di sini bagaimana kita melihat kondisi wajah. Menurut Bapak Ibu, bagaimana yang paling panas di wajah kita itu, Bu Evi? Bagaimana yang paling panas di tubuh kita? Dan bagaimana yang paling adem, yang paling dingin, ya, dalam tubuh kita? Menurut suhu. Bu Evi Alia? Ya, Pak. Yang paling panas di mana kira-kira? Paling panas biasanya di kepala, Pak. Oke. Kalau Bu Asfa? Mana banyak paling panas? Kalau menurut saya, Pak, yang paling dingin di mana? Yang paling dingin di mana? Yang paling dingin dalam tubuh kita kaki, Pak. Di wajah aja nih, jangan sampai ke kaki. Oh, enggak ke tubuh. Kalau yang paling dingin sekitaran pipi ini mungkin, Pak. Mulut. Aduh, Mas Pak ini. Kalau saya lihat kan gambar ini, di kepala mungkin dia tadi, ya? Iya, di dahi. Kepala, ya. Di mana yang paling dingin, Bu? Kalau saya lihat kan gambar ini. Pipi, Pak. Pipi, ya. Yang biru tuh, Pak, warna biru. Sange, Ibu maksudnya isi mereka angi persona. Masa paling. Coba lihat warna itu, Bu. Warna apa yang paling panas? Yang paling panas merah, Merah, Pak. Pak. Oh, merah. Ya Allah. Di mata, di bibir. Punya kompor gas nggak di rumah? Punya kompor gas di rumah? Warna biru itu yang Punya, Pak. Ya Allah, kompor gas itu warna merah, ya? Warna merah, Pak. warna biru yang panas. Bu Anissa. Bu Anissa kayaknya bisa jawab. Yang paling Yang panas pipi, warna Pak. apa? Yang pipi yang warna biru, yang merah. Tuh, jadi di pipi itu paling panas tuh, Bu. Ibu kecian di pipi yang paling panas. Kembali. Pipi itu panas tuh. Yang paling dingin di mana, Bu Anissa? Ingin yang di dahi, Pak, warna kuning, Pak. Yang paling dingin itu warna putih. Yang putih itu mana, Bu? Warna putih, Pak. Oh, di mata. Mata. Bu, kalau mata Ibu terlihat sangat putih, itu berarti mata Ibu aman, ya, dari suhu. Tetapi kalau mata Ibu merah, misalnya, itu ada sesuatu, ya, dengan mata, ya. Jadi paling dingin itu putih, ya. Yang paling panas itu merah, habis merah itu hijau, ya, habis hijau itu kuning, habis kuning itu merah, ya. Jadi kalau kompor gas Ibu warnanya merah, itu berelon nanti bilang rusak sama Ibu, ya. Ya. Oke, ya. Itu dari warna saja, ya. Jadi ini, ya. Jadi kalau ingin melihat bagaimana
bagian dalam tubuh itu yang paling panas, kemudian yang paling dingin, itu kita bisa menggunakan termografi. Oke, kita sudah sampai tadi di termografi, dan ini adalah bentuknya ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian alat yang bisa juga kita lihat di rumah sakit, nah ini barangkali ada ini ya, namanya adalah pulse oximetry. Ya kan Bapak Ibu ya? Pulse oximetry tahu ya, biasanya untuk kegawat daruratan itu selalu dipasangkan pada pasien untuk melihat ya bagaimana tekanan jantungnya ya, itu selalu dipasangkan. Ya. Pulse oximetry itu ya tujuannya adalah mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi dalam darah ya. Itu sireng tuh lama we awati gua patang. Nya kebetulan capek nyimanya kalau tiba ini nya ka operan teh enggak guna. Kawati. Terumpung. Terumpung. Celana lupui betul. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi pulse oximetry ini ya fungsinya adalah mendeteksi denyut jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah ya. Alatnya seperti ini ya. Ya, ini untuk melihat denyut jantung, ya ini untuk melihat oksigenasi darah ya. Ini dipantau selalu ya untuk melihat bagaimana kondisi pasien ya, terutama yang sedang di IGD ya atau di ICU, ini selalu dicek ya. Apalagi kalau di ICU ya, ada tambahan lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah X-ray ya, yang biasa di rumah sakit kita mengenalnya dengan ronsen ya, ronsen. Jadi ronsen itu adalah penggunaan sinar X ya untuk memotret bagian dalam tubuh untuk fungsi diagnosis ya. Jadi kalau fungsinya diagnosis untuk melihat bagaimana bentuk image ya, bagaimana bentuk citra ya, kita bisa menggunakan ronsen ini ya. Ronsen itu sebenarnya ada perkembangan. Kalau kita lihat seperti ini, itu ronsennya ronsen jadul ya, ronsen lama yang hanya bisa menampilkan warna hitam dan warna putih. Nah, kenapa warnanya hanya tampil seperti ini? Ini sebenarnya karena fungsi dari X-ray tadi. X-ray itu menggunakan energinya adalah energi sinar X ya. Maka sinar X itu sama dengan sinar beta, Bapak Ibu. Sinar beta itu kalau belajar di SMA dulu itu mampu menembus jaringan, ya, mampu menembus otot. Ya. Sehingga kalau sinar X ini diberikan kepada tubuh manusia, maka tubuh itu atau otot itu mampu mengabsorb, sehingga ketika dia diabsorb maka terbakar dia, makanya warnanya hitam ya. Jadi di otot itu warnanya hitam seperti ini, tetapi dia tidak mampu menembus tulang ya. Jadi sinarnya itu tidak mampu menembus tulang, sehingga tulangnya itu tetap warna putih ya. Tulang kita warnanya putih kan Bu Lola? Nah ya, jadi ketika dia tidak mampu menembus tulang, maka tetap saja warnanya putih seperti ini. Jadi warna ronsen itu kenapa warnanya hitam dan putih saja? Nah, karena alasannya itu, ya kemampuan dari sinar X itu mampu menembus otot ya atau jaringan. Oke, tetapi X-ray sekarang itu sudah canggih Bapak Ibu, ya. Dia sudah bisa juga menampilkan warna-warna lain dalam jaringannya, ya. Nah, ini biasanya kita sudah menggunakan komputer untuk menampakkan bagian muskulus dan skeletonnya, ya, sehingga tampilnya sudah seperti ini sekarang. Sudah terlihat dengan sangat baik ya bagaimana yang ada gangguan, misalnya ini yang habis kecelakaan ya, kakinya tidak fleksibel lagi ya, jaringan mana yang putus itu bisa dilihat ya menggunakan kajian ini ya. Nah, ini sudah bisa terlihat dengan jelas. Dengan apa itu bisa dilakukan? Itu dengan bantuan ya, bantuan ada zat kontras. Zat kontrasnya ini kembali ke zat radioaktif. Zat radioaktif yang digunakan itu diantaranya adalah barium yang diminumkan, kemudian ada iodium yang diinjeksikan. Ya, kalau dia diminumkan berarti dia masuk ke organ pencernaan, kalau dia diinjeksikan berarti dia masuk ke pembuluh darah. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu ya, karena saya kebetulan dapat nanti videonya saya kirimkan, juga video lanjutannya juga akan saya kirimkan. Mohon Bapak Ibu nanti cermati, pahami ya, bagaimana cara menelaah ya kajian-kajian ini. Oke Bapak Ibu, saya akhiri dulu ya, nanti saya kirim ke Bu Yunita video dan juga bagaimana pembelajaran hari ini untuk dapat Bapak Ibu cermati lagi di kajian yang akan datang ya. Kemudian nanti saya akan langsung serahkan penugasannya di WA ke Bu Yunita nanti. Sampai di sini mungkin barangkali Bapak Ibu ya, saya akhiri pertemuan kita karena ada yang harus saya lakukan ya.
setelah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.